Ini Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan dari lulusan sekolah Alkitab, tetapi ingin saya katakan di sini bahwa setiap kita punya panggilan untuk melayani Tuhan dalam setiap apapun itu, Bapak Ibu, dan tidak perlu kemudian kita harus berdiri di mimbar ini karena kita melayani Tuhan. Justru ketika kita keluar dari tempat ini atau dari gereja, di mana kita bermasyarakat, disitulah engkau menjadi surat yang terbuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jangan kita jaga image kita hanya di gereja saja, tetapi mari kita boleh menggambarkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kali saya diberi kesempatan untuk melayani dalam renungan firman Tuhan, saya selalu mengambil waktu untuk mempelajari firman Tuhan, dan saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Engkau ungkapkan menjadi isi hatimu bagi jemaat yang nanti akan saya layani. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian banyak sebenarnya dalam benak saya beberapa tema firman Tuhan, tetapi kemudian ditemukan pada beberapa hari yang lalu. Dan sebenarnya bukan, jadi sebenarnya kalau dipikir mungkin Bapak Ibu akan pikir, oh iya kebetulan atau kesengajaan, tetapi saya sudah berdoa agar apa yang ingin Tuhan nyatakan, isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat di sini, jemaat GPDI Haleluya Pembatu, betul-betul adalah isi hati Tuhan. Nah, di sini ada perawat, ada dokter-dokter. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kemudian mencatat ada dua metode dalam penyembuhan Tuhan. Ada metode umum dan ada metode khusus. Yang umum itu apa? Yang umum yaitu ketika Tuhan Yesus datang menumpang tangan dan bilang sembuhlah, dan menjadi sebuah ketertarikan saya yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kemudian menyelidiki. Karena ternyata Tuhan tidak hanya sekedar menyembuhkan dengan firman atau kata-kata yang keluar dari mulutnya, tetapi kita melihat bahwa ada penyembuhan khusus yang Tuhan kerjakan, yaitu Tuhan memakai alat. Saya simpulkan memakai alat. Karena di dalam Matius 7 ayat 23 sampai 35 dan kemudian Markus 8 ayat 23 sampai 25, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang tuli dan gagap dan orang yang buta dengan ludahnya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya ingin memberikan judul renungan Siloam. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca dalam pembacaan firman Tuhan yang terangkum dalam pembacaan Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 tentang orang buta sejak lahir. Namun dalam ayat pokok Yohanes 9 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-ngaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan, haleluya. Tentu merupakan sebuah hal yang tidak biasa. Penyembuhan yang Tuhan kerjakan bagi seorang yang
sejak lahir. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kemudian Tuhan melakukan metode ini? Mengapa tidak melakukan metode yang sepertinya umum, yang Tuhan biasa kerjakan, yang simple saja? Tinggal berfirman, sembuh. Tinggal tumpang tangan, sembuh. Tetapi kenapa pada kasus ini Tuhan Yesus menggunakan ludah? Nah, mari kita kemudian sama-sama belajar untuk mengerti maksud Tuhan. Karena setiap firman Tuhan ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan untuk kita belajar di sana. Amin. Tidak ada kebetulan, semua dicatat dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membagi dalam dua bagian besar untuk pembacaan pokok kita tadi. Yang pertama, ludah, tanah, dan mengaduk. Ludah dengan tanah. Dan yang kedua, mengoles pada mata. Ada dua bagian besar yang saya bagikan untuk kesempatan ini. Mari kita belajar untuk mengerti apa tujuan dari Tuhan, karena tidak ada sesuatu pun yang Tuhan kerjakan tanpa memberi nilai di dalamnya. Bagian pertama, ludah, tanah, dan kemudian mengaduk ludah dengan tanah. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kemudian mencari referensi bahwa ternyata ludah pada zaman itu dipercaya mempunyai khasiat bagi penyembuhan. Nah, pada zaman itu ketika jari luka, jari terbakar, mereka akan memasukkan jari itu ke dalam mulut. Merupakan metode saat itu untuk penyembuhan. Dan kadang-kala terbawa sampai sekarang. Saya ingat waktu masih kecil, kalau kena api langsung gitu ya saudara. Apakah itu juga merupakan kepercayaan? Tetapi saya percaya orang tua kita juga ada alasan untuk melakukan itu. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian yang menjadi menarik selanjutnya dalam penelitian modern, ternyata dalam ludah itu ada zat-zat tertentu yang baik untuk kesehatan. Nah, di sini saya catat, histatin adalah protein yang kaya antibakteri dan jamur, neutrofil atau sel darah putih yang melindungi tubuh dari penyakit menular dan penyakit asing, kemudian laminin untuk penyakit kanker, autoimun, dan lain-lain. Kalau kita menyelidiki medis, di situ kita akan melihat bahwa setiap apa yang dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, ada fungsinya masing-masing. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Tuhan menciptakan kita detail, bahkan ludah pun ada fungsinya. Dan kemudian Bapak Ibu, ternyata bahwa ada penafsiran yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam penyembuhan melalui atau memakai ludah itu adalah mengikuti pendekatannya, mengikuti metode pada zaman itu. Yang percaya bahwa ludah berkhasiat, tetapi pada kasus ini Bapak Ibu bisa bayangkan, bukan hanya dengan ludah saja, tetapi dengan tanah menjadi lumpur ludah, ditaruh pada mata, dan itu justru membahayakan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita bisa kemudian mengerti bahwa Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa sebelum manusia tahu fungsi ludah itu, Tuhan sudah tahu dan Tuhan menciptakan dan menjadi begitu merupakan sebuah mujizat, karena hal ini justru membahayakan, tetapi hasilnya memberi kesembuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah bicara tentang muda. Saya mau bicara juga lanjut dengan tanah. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 2 ayat 7, kita sama-sama tahu, karena itulah Tuhan telah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di dalam penciptaan manusia, kita diciptakan dari debu tanah. Apa yang ingin saya gambarkan bagi saya dan saudara? Dan bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa tanah itu adalah gambaran manusia. Ya, di dalam ayat 10, ayat 9a, ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Ayub mengakui bahwa dia diciptakan dari tanah liat. Dan yang mari kita kemudian sepakat bahwa tanah di sini dalam konteks ini bicara atau mensimbolkan manusia. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita masuk mengaduk ludah dengan tanah. Nah, kita akan kemudian dibawa untuk mengerti bahwa Tuhan melakukan sesuatu itu dengan cara atau dengan proses sesuai dengan kehendaknya. Ya, apakah dia hanya berfirman, apa dia menggunakan sesuatu? Dan pada kesempatan ini, dalam kasus ini, Tuhan menggunakan pencampuran ludah dengan tanah. Di dalam Roma 8 ayat 26 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata dalam melakukan sesuatu itu Tuhan punya rencana, dan ada yang Tuhan ingin sampaikan bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan itu bekerja sama, turut bekerja sama. Jadi dia tidak mau bekerja sendiri. Dia mau memakai kehidupan saya dan saudara untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan? Haleluya. Tuhan mau memakai engkau, dan dia turut bekerja dalam setiap panggilan dalam kehidupan tiap-tiap orang, dan itu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, artinya Tuhan tidak pernah bekerja sendiri. Dia melibatkan tanah, melibatkan kita. Kemudian selanjutnya ada tujuan Tuhan untuk mencampur ludahnya dengan tanah. Kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan, apa yang keluar dari mulut Tuhan, dari diri Tuhan, itu adalah firman. Kalau ludah keluar dari Tuhan, itu ada kuasa Tuhan di dalamnya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Dan itu akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia untuk melaksanakan tujuan dan rencananya, Dia melibatkan kita. Haleluya Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa tujuan dari Yesus? Mari kita akan dapatkan dalam Yohanes 9 ayat 3. Tetapi saya rindu kita untuk melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yohanes 9 ayat 3 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini BIMK. Di sana dikatakan Yesus menjawab, dia buta bukan karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Jadi di dalam konteks penyembuhan ini ada
tujuan Tuhan, bahwa Tuhan ingin supaya orang lain juga melihat kuasa Tuhan bekerja pada orang buta sejak lahir itu. Dan saya mau katakan, firman Tuhan ingatkan buat saya dan saudara, bahwa Tuhan juga mau kehidupan saya dan saudara menjadi berkat, amin, menjadi kesaksian lewat setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia yang tidak lepas dari pergumulan hidup, yang tidak lepas dengan sakit penyakit, yang tidak lepas dengan masalah, bahwa ada kuasa Tuhan di situ yang bisa dilihat menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam konteks ini, Yesus memberikan banyak simbol-simbol yang Dia ingin kita mengerti sebagai pembaca firman. Bahwa Tuhan tidak kerja sendiri, bahwa Tuhan menggunakan kita sebagai alat, dan bahwa tujuan Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kenyataan pada sekarang, Bapak Ibu, kadangkala tanah itu menjadi sombong, menjadi rasanya seperti tanah itu yang berperan, rasanya tanah itu yang berjasa dalam kesembuhan ini, sehingga menjadi sombong, menjadi merasa dirinya itu yang paling berguna dan menyepelekan ludah itu sendiri. Bapak Ibu bisa mengerti di sini? Kadangkala manusia itu mengalami berkat, mengalami kesembuhan, atau menjadi bagian dari kesembuhan orang lain, menjadi bagian atau berkat untuk orang lain, merasa dirinya yang berperan. Dia tidak ingat bahwa ketika itu, sebelum terjadi, dia telah dicampur dengan ludah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Yohanes mengingatkan di dalam Yohanes 6 ayat 63, kita lihat Bapak Ibu, di situ dijelaskan, ditegaskan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanah tidak berguna, ludah Yesus yang memberi kehidupan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan melalui Rasul Paulus kembali mengingatkan kita dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Di sana dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang engkau tidak terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya, atau seolah-olah itu engkau punya, bukan pemberian. Semua apa yang kita alami dalam kehidupan kita, semua apa yang kita boleh berikan juga bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, itu cuma kasih karunia, itu cuma pemberian Tuhan, dan mari kita hargai. Haleluya, puji Tuhan. Bukan karena engkau kuat, bukan karena kemampuan dan kegagahanmu, tetapi karena kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, dan semua hanya kepercayaan Tuhan. Sekali waktu kalau engkau tidak bertanggung jawab dan merasa engkau lebih daripada ludah, itu akan ditarik daripadamu, kepercayaan akan hilang daripadamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadar dan mari kita kemudian berkata seperti pada pasal 4 ayat 7, tetapi dalam kitab Korintus, kitab yang kedua, kita lihat sama-sama 2 Korintus 4 ayat 7. Ayatnya sama tapi kitabnya berbeda. Di situ dikatakan, tetapi harta ini
Saudara jemaat di sini mau berkata seperti itu? Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bahwa kita ini hanya tanah liat, dan sesuatu yang kita punyai dalam tanah liat ini menjadi berlimpah-limpah karena itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kita. Amin, puji Tuhan. Makanya pada pelajaran ini dalam konteks ludah, tanah, dan mengaduk ludah dengan tanah, kita akan belajar pertama dalam menyembuhkan. Tuhan juga bisa menggunakan media sebagai sarana, menggunakan medis, menggunakan dokter, menggunakan obat. Jangan kemudian Bapak Ibu, saya melihat banyak orang yang saking fanatiknya datang ke dokter aja tidak mau, berobat aja tidak mau. Saya ingin memberikan contoh, bila ibu-ibu dalam keadaan hamil besar, kemudian tiba waktunya untuk melahirkan, dan anak itu tidak bisa keluar dengan normal, apa engkau akan diam di tempat? Apakah engkau tidak perlu datang mencari bantuan? Ya, apa hanya iman saja berdoa? Tetapi mari berdoa dan bekerja. Di sini Tuhan boleh kasih simbol, ya. Ada saatnya memang kita berdoa, iman kita menyembuhkan. Tetapi ternyata Tuhan juga pakai alat. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai tenaga medis, ya, untuk menjadi berkat kesembuhan bagi kita. Kemudian apa, Bapak Ibu? Tenaga medis itu mereka cuma alat. Yang ketiga, ternyata juga tidak semua sakit karena dosa, tetapi yang pasti semua yang kita alami ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena firman Tuhan kali katakan, kita sudah baca bersama, apa orang tuanya yang berdosa? Apa dia yang berdosa? Tuhan bilang tidak. Ya, memang ada karena dosa, karena teguran Tuhan. Tetapi dalam kasus ini memberikan kesimpulan bahwa tidak semua sakit, tidak semua pergumulan, tidak semua apa yang kita alami akibat dari dosa. Bukankah Ayub mengalami hal itu? Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal rohani pun saya ingin menggambarkan bahwa Tuhan pun ingin mengingatkan hamba-hamba Tuhan. Tuhan pun ingin mengingatkan majelis jemaat, mengingatkan para penginjil bahwa mereka juga jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling berperan dalam pekerjaan Tuhan, atau engkau sebagai anak Tuhan yang punya berkat yang lebih, kemudian engkau berkata bahwa saya yang paling berjasa membangun gereja ini. Itu cuma kehormatan, kesempatan bagimu yang Tuhan berikan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dari dua pelajaran besar kita sudah belajar pelajaran pertama tadi, ludah, tanah, mengaduk ludah dengan tanah. Kita masuk pada pelajaran yang kedua, bagian kedua, mengoleskan pada mata. Kita kembali pada ayat pokok kita, Yohanes 9 ayat 6 dan Yohanes 9 ayat 7. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kemudian dengan matanya kembali dengan matanya yang sudah melek. Bapak Ibu, mari kita kemudian menganalisa. Orang ini sudah lahir buta, jadi tidak punya kemampuan atau tidak pernah melihat sama sekali, belum pernah melihat sama sekali. Nah, pada kondisi ini orang buta melatih penciumannya menjadi penciuman yang sangat tajam dan yang paling diandalkan dalam tubuhnya, teristimewa dalam panca inderanya. Kita kalau
bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, di mana itu sangat mempengaruhi saya dan saudara, mempengaruhi kehidupanmu. Dalam hal apa? Engkau punya kelebihan itu, dan Tuhan mau engkau merasakan proses yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia yang punya penciuman yang kuat, penciuman yang begitu baik, kemudian dia harus mencium lumpur ludah itu, dan bukan seketika dia harus pergi ke kolam silam dengan mencium bau yang tidak enak. Mungkin akan terasa tidak begitu terasa bagi kita yang normal, yang apalagi penciuman terganggu, tetapi bagi mereka, apalagi dia itu terlatih untuk menggunakan panca inderanya, begitu terasa, begitu dia apa ya artinya, kena sekali. Dan kadang-kala Tuhan bekerja seperti itu bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa bau lumpur itu tercium dengan jelas pada seorang yang buta sejak lahir ini. Betapa penghinaan dan direndahkan itu terasa begitu keras, sementara dia harus pergi berjalan ke Siloam, baru kemudian ia membasuh dan penghinaan itu hilang. Ya, orang kalau disakiti sudah tidak ada perasaan, biasa-biasa aja itu. Tetapi kalau dia perasaannya pekah, dia akan merasa sekali. Seperti halnya orang buta yang buta sejak lahir ini. Begitu terasa, begitu penghinaan itu. Orang meludah kepada kita itu sebuah penghinaan. Kita begitu direndahkan, dan itu terasa bagi dia. Tuhan ingin kita betul-betul sadar dan betul-betul merasakan pengaruh dari sesuatu yang Tuhan izinkan bagi saya dan saudara, sesuatu perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan, agar kita benar-benar hancur, agar kita benar-benar perasaan kita hancur, kita dikorbankan perasaan kita, dan benar-benar kita terbakar. Amin. Bapak Ibu bisa mengerti sampai di sini? Mazmur 51 ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Puji Tuhan. Mari kita belajar untuk menguasai kesombongan kita, menguasai perasaan kita, menguasai egois kita. Kalau kita lihat dalam terjemahan versi mudah dibaca, Mazmur 51 ayat 19, di sana dikatakan, kurban yang diinginkan Allah ialah hati yang rendah. Ya Allah, engkau tidak akan menolak orang yang datang dengan rendah hati dan siap untuk menaatimu. Luar biasa. Tuhan mau dan mencari engkau, agar apa yang dia kerjakan merendahkan hatimu, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan. Engkau tidak akan mengandalkan kelebihanmu, engkau tidak akan mengandalkan sesuatu yang menjadi kekhususanmu atau keistimewaanmu, tetapi engkau mau untuk direndahkan Tuhan dan merendahkan diri, kemudian apa? Menaati Tuhan. Seperti orang buta ini, dia menaati Tuhan. Dia pergi berjalan ke kolam Siloam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal 30 ayat 32 kita akan banyak ayat firman Tuhan ya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan
dikatakan di sini, susu ditekan, mentega dihasilkan. Amin. Artinya apa Bapak Ibu? Sesuatu yang lebih baik akan muncul dari setiap tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan bagi saya dan saudara. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahkan Tuhan apabila engkau diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mengenakan, yang menekan perasaanmu. Apapun itu, persoalanmu kah? Keluargamu, anak-anakmu kah? Pekerjaanmu kah? Mari kita belajar mau dibentuk Tuhan, mau diproses Tuhan. Dalam setiap tekanan ada sesuatu yang baik yang Tuhan ingin ada hasil dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Seperti ular, ya, waktu dia masih kepompong, kemudian jadi ular, dia harus berusaha dalam tekanan, dan kemudian apa? Dia menjadi kupu-kupu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6, di sana dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Jangan pernah engkau merasa kesesakan dan tekananmu itu adalah hal yang apa ya istilahnya, sudah menjadi hal yang tidak berubah. Tetapi itu bersifat sementara. Karena suatu hari kelak Tuhan bilang, engkau berhak atas berkat Tuhan, karena engkau sudah melalui proses itu dan menaati dengan tekun apa yang Tuhan suruh padamu. Proses itu boleh engkau nikmati. Ya, puji Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Tuhan bekerja pada waktunya. Tunggu saja waktu Tuhan itu, engkau akan menjadi lebih baik, engkau akan menjadi seperti kupu-kupu. Karena justru tekanan Allah pada apa yang kita punya, pada apa yang kita miliki yang menjadi kemampuan dan yang menjadi apa yang kita andalkan, di situ justru Tuhan bekerja di situ, supaya engkau mengakui bahwa Tuhanlah Allah yang besar. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menekan apa yang menjadi kelebihan kita. Saya tulis di sini untuk memproses kita. Apakah kita tetap percaya seperti orang buta sejak lahir itu, yang menurut, yang taat saat dia berjalan ke kolam Siloam masih dalam keadaan buta dan masih dengan bau ludah, tetap dia taat. Saya akan mengajak kita melihat, karena pas sekali ya, cocok sekali ayat Yohanes 20 ayat 29. Ada firman Tuhan ini katakan, Bapak Ibu, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Haleluya. Jadi ayat hafalan bagi saya dan saudara. Tetapi apakah itu yang kita alami? Apa yang itu yang kita imani? Ya, kita tidak melihat tapi kita percaya. Kalau dalam simbol ini, dalam gambaran ini, dia tidak melihat Yesus, tetapi kok dia percaya Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Apalagi kita yang sudah dengar firman Tuhan, kita sudah lahir dari orang Kristen yang sudah tahu janji-janji Tuhan bagi saya dan saudara, ya dan amin. Kemudian kita tidak percaya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Matius 11 ayat 6 di situ ditegaskan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesimpulan dari semua renungan pada siang hari ini saya akhiri demikian, bahwa pertama kesembuhan dari Tuhan dengan cara Tuhan. Yang kedua, mari kita mengerti cara Tuhan bekerja, bahwa untuk melihat, untuk mendapat berkat, ada harga yang harus dibayar dan ada proses yang harus